di Riomek TV. Kali ini bersama Bung Supianto ya. Ya. Nah, Bung, sehat? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses. Ya. Ya. Semangat. Semangat. Bang, kita minta profil abang lah, Bang. Oke. Sampai di Pekanbaru ini, Bang. Gimana? Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supianto. Saya lahir di Kota Dumai Dumai, Bang ya. pada tanggal 24 Desember 1975. Saya SD itu di Bukit Nenas namanya. Ada Kelurahan Bukit Nenas sekarang. SMP saya juga di Bukit Nenas. Saya Semia Erna itu di Dumai. Sekolah saya S1 saya di Lancang Kuning, S2 saya di Surabaya, S3 saya Trisakti, tapi masih proses pembelajaran. Dan saya di Dumai itu diawali ya, karena saya anak seorang petani ya. Dan saya SMP itu sudah berdagang. SMP sudah berdagang, SMA sudah berdagang, tamat SMA ya saya sudah mengurus kebun orang tua. Ya. Waktu itu langsung saya kuliah. Dalam proses kuliah di Dumai itu saya ikut di beberapa organisasi. Oh ya. Salah satunya organisasi remaja masjid. Saya aktif di sana. Kemudian saya aktif di salah satu organisasi partai politik waktu itu tahun 99, dan saya alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPRD Kota Dumai ketika itu. Betul ya. Nah, setelah satu periode saya hadir di Dumai menjadi anggota dewan di Dumai. 2010 saya hijrah ke Pekanbaru. Ya, saya dan aktif di beberapa organisasi di Pekanbaru ini. Salah satunya kemarin juga sempat jadi sekretaris gabungan pengusaha eksportir, ketua umum Kadin Riau, dan saya juga sempat menjadi sekretaris Serikat Pekerja seluruh Indonesia di Provinsi Riau. Dan saya terus aktivitas sehari-hari ya biasa di sektor perdagangan, kemudian melakukan beberapa transaksi usaha ya di Pekanbaru sampai hari ini. Seperti itu, Bang. Gimana, Bang? Ini Abang kan di perekonomian lah, soal perekonomian di Riau ini gimana? Oke, sedikit saya menceritakan profil Provinsi Riau ya. Riau ini sebenarnya sangat strategis karena Riau ini adalah salah satu titik di tengah-tengah pantai Sumatera, kan di tengah-tengah. Jadi aksesnya melayani baik dalam negeri, regional dan internasional. Dan Riau ini menjadi pintu gerbang nantinya. Bahkan saya setelah membaca beberapa artikel, Riau ini ke depannya itu menjadi pusat ekonomi, kan? Bahkan nanti bisa menjadi pusat industri di Provinsi Riau. Nah, itu yang saya lihat. Nah, tergantung kita hari ini Riau ini kan dengan jumlah penduduk lebih kurang hampir 6 juta orang, kan? Dengan jumlah KK lebih kurang 1.500.000 KK. Nah, ini sebetulnya dengan SDM yang cukup luar biasa. Dan kemudian di Riau ini menariknya, di Riau ini ada bahan baku. Sektor hulunya juga ada di Riau. Baik di sektor perkebunan, di sektor migas, itu ada di Riau. Itu menariknya. Sehingga tingkat pertumbuhannya cukup cepat sekali. Nah, waktu saya di Dumai kemarin itu, awalnya Dumai itu kawasan industri itu hanya Pertamina. Tapi setelah waktu saya jadi anggota DPRD Dumai waktu itu, kawasan beberapa industri itu kita buka. Yaitu salah satunya Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Hampai. Nah, jadi Riau ini cukup menjanjikan di sektor ekonomi. Bahkan waktu saya menjadi narasumber di Kementerian Investasi BKM RI, Riau ini akan dijadikan nanti pusat industri hilirisasi, baik di sektor migas maupun di sektor perkebunan. Nah, otomatis di situ nanti akan terbuka lapangan kerja, bisa mencapai ribuan tenaga kerja yang akan masuk di Provinsi Riau. Yang sudah terjadi itu di Dumai hari ini dengan jumlah penduduknya awal itu tahun 2000-an itu hanya lebih kurang 120.000 jiwa, tapi sekarang sudah mencapai 300.000 jiwa. Nah, jadi Riau ini cukup luar biasa. Nah, untuk itu kita harus siap untuk itu. Seperti itu. Baik, Bang. Abang nih kayaknya apa nih? SWOT politiknya udah mulai naik kan? Oke, ya siap. Ini mau terjun di DPRD Riau, Bang ya? Oke. Nah, gimana Bang visi atau maka itu nanti ketika saya diberi amanah diberi amanah oleh seluruh masyarakat kan di Provinsi Riau, dan saya nanti misalnya Allah izinkan saya terpilih menjadi anggota DPRD, ini ada kesempatan emas yang harus kita ambil sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita tidak kita ambil peluang ini, kita akan ketinggalan. Nah, kenapa? Karena kita ada persaingan kita di provinsi seperti Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Itu menunggu. Nah, jadi saya berharap nanti, ya kan, banyak segmen-segmen yang harus kita kawal di tingkat provinsi, ya kan.
Salah satu contoh misalnya, kita harus kuat tentang penguatan sumber daya alam di sektor migas dan di sektor perkebunan. Nah, di sini sumber daya manusia juga harus berimbang lurus dengan kondisi yang ada hari ini. Dan di situ juga harus dibantu dengan regulasi. DPRD provinsi harus siap membackup regulasi ini. Kalau kita DPRD Riau tidak siap mengupas ini, ya kan? Ini kita akan ketinggalan. Kenapa? Karena nasional dan internasional akan melihat Riau ini seperti apa nantinya. Nah, kalau kita tidak melihat peluang itu, nah kesempatan itu akan hilang. Maka itu harapan saya nanti kalau diberi amanah, nah ini akan saya kawal. Regulasi yang akan saya kawal untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan khususnya masyarakat Provinsi Riau. Nah, dimulai dari mana? Nah, hari ini dimulai anak-anak SMK hari ini kan, yang sudah mau lulus di tahun depan, ini akan kita persiapkan. Mana yang sudah mau selesai kuliah, ini juga harus kita persiapkan ke depannya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak ketinggalan peluang ini. Jangan yang sudah-sudah hari ini, kita informasi saya, di sektor migas saja, ini akan masuk nanti tenaga kerja dari luar Provinsi Riau. Kenapa? Kenapa kita tidak siap? SDM kita tidak siap. Nah, ini harus kita kawal. Kalau tidak kita kawal nanti ini, nah kita akan kecolongan. Akan sayanglah kesempatan ini. Nah, saya nanti ketika terpilih jadi anggota dewan, nah ini akan saya kawal sampai tuntas. Seperti itu. Ini Bang, saya melihat soal masyarakat nih Bang. Masyarakat yang mohon maaf suka apatis lah. Gimana nih Bang menghadapi ini? Saya mengajak, memberi semangat sama teman-teman. Kita nih hidup nih cuma sekali. Kita hidup sekali. Nah, dengan hidup sekali ini kita harus memanfaatkan sebaik mungkin. Ya, mumpung kita masih sehat, masih ada kesempatan, kita manfaatkan. Kalau kita misalnya putus asa, semangat, ya kita kan hidupnya sudah pemenang awalnya. Tinggal mindset kita harus kita bentuk hari ini. Bagaimana kita untuk membentuk mindset itu? Kita banyak belajar, melihat yang positif, mendengar yang positif, ikuti acara-acara yang positif, supaya inovasi kita dari dalam diri kita itu terbentuk. Nah, kalau kita apatis, putus asa, kita tetap hidup. Kita tidak boleh putus asa. Dan itu haram hukumnya. Nah, untuk itu kita hari ini harus, apapun kondisi kita hari ini, apakah kita ditakdirkan baik atau ditakdirkan tidak baik. Percayalah, baik atau tidak baik, itu semua ada manfaatnya untuk kita langsung maupun tidak langsung. Jadi, agama kita sudah didik kita untuk itu, ya kan? Guru kita sudah didik kita untuk itu, dan kita gunakan sebaik mungkin. Tidak ada kata-kata untuk tidak semangat. Karena kesempatan itu pasti ada, kalau kita mau berpikir. Seperti itu. Baik Bang, mungkin ada himbauan ke masyarakat. Ya, karena Bang mau pencalonan nih. Kira-kira spesifiknya ada nggak Bang? Abang di Dewan nanti kan ada hal-hal yang belum diperbuat oleh mereka, oleh Dewan sebelumnya gitu kan. Baik. Pertama ya di sektor perdagangan. Ya, di sektor perdagangan ini kita harus kita kemas dengan rapi. Mungkin informasi-informasi ini, misal contoh, di sektor perdagangan itu di Riau itu ada lebih kurang hampir 350.000 pelaku usaha di sektor perdagangan. Di sektor jasa itu hampir 200.000. Di sektor jasa. Di sektor pertanian perkebunan itu ada lebih kurang hampir 500.000. Di sektor perkebunan. Jadi dalam hal ini harus kita kemas, harus kita kawal, dan harus kita edukasi seluruh elemen yang ada hari ini. Nah, kemudian kita bisa backup dari Provinsi Riau, apakah itu budgeter anggaran, ataupun anggaran berbentuk pelatihan, ataupun bantuan. Misal contoh, salah satu perdagangan itu membutuhkan hak kekayaan, baik itu hak merek, dagang, dan seterusnya. Nah, itu kalau di Kementerian Hukum dan HAM, itu kan kita melakukan pembayaran lebih kurang pajak penerimaan non negara itu lebih kurang hampir 1.800.000. Nah, pemerintah Provinsi Riau harus bisa membackup itu melalui DPRD untuk turut serta mengesahkan itu. Nah, itu harus menjadi perhatian. Kemudian di sektor industri, di sektor standar nasional, ya kan, SNI. Nah, ini juga harus dibentuk, harus dikawal. Paling tidak setiap desa atau setiap kecamatan harus ada produk unggulan. Kalau tidak setiap kecamatan harus ada produk unggulannya. Nah, kalau hari ini bayangkan di Riau ini ada 166 kecamatan. Kalau satu wilayah setiap kecamatan punya produk unggulan, bayangkan sudah ada 166 produk. Kita bisa ada bahan baku kita apa? Ada misalnya sawit, CPO, ada minyak, ya kan? Emas hitam. Nah, ini harus kita kawal hari ini tanpa terkecuali. Ini jangan pula kita di tanah kita sendiri, di rumah kita sendiri, kita tidak mengambil peluang ini.
Nah ini pemerintah Provinsi Riau melalui DPRD Provinsi Riau harus tegas, nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Itu yang saya melihat miris, melihat kondisi Riau hari ini, detik ini. Saya tidak mau periode ke depannya kita jangan jadi penonton lagi di kampung kita sendiri. Seperti itu. Siap. Mungkin ada closing statement Bang Dewan. Oke, baik. Nama saya Supianto. Ya. Saya hari ini tanggal 4 sudah ditetapkan calon tetap DPRD Provinsi Riau. Nah, jika teman-teman seluruh masyarakat, semua elemen siap mendukung saya, ayo sama-sama kita rebut ini peluang, kita ambil ini kesempatan untuk 5 tahun ke depan. Ya kan? Mudah-mudahan kita menjadi seorang pemenang dan menjadi yang lebih baik ke depannya. Tidak ada orang yang bodoh itu tidak ada, tapi yang ada orang yang tak bersemangat dalam hidup ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Siap. Bang Supianto. Oke. Baik, Sobat Yomek, alhamdulillah cukup luar biasa Bang Supianto. Semoga bisa jadi kita tampung aspirasi kita ke beliau nanti di DPRD Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share.